Selamat pagi teman-teman. Sungguh sebuah anugerah kita bisa datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing. Saat ini, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari teman-teman, kita muliakan nama-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya dan bersyukur kepada-Nya. Karena penyertaan-Nya selalu sempurna di dalam hidup kita. Arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Teman-teman, saat ini mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Mari kita akui segala dosa yang telah kita perbuat, baik disengaja maupun tidak. Kita akui segalanya di hadapan Tuhan. Kita minta ampun dan kita buat komitmen kita agar kita bisa berubah dan tidak melakukan dosa lagi. Buat teman-teman yang sudah, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Tuhan, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu, minta ampun Tuhan atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan, tolong ampunilah kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskanlah kami, dan buat kami agar tidak melakukan dosa yang sama lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yahweh telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Teman-teman, kasihnya pada kita itu terbukti dengan merelakan anaknya untuk kita semua. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajimu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajimu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajimu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajimu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, gue mau cerita nih. Jadi dulu kalian pernah gak sih ngerasa dilupain? Jadi tuh dulu pas gue kelas 2 atau 3 SD gitu, di sekolah gue dibagi kelasnya ada kelas pagi dan kelas siang. Nah, terus waktu itu gue kedapetannya kelas pagi. Habis sekolahnya kelar, gue tunggu di lobi buat nunggu jemputan gitu. Jadi di sekolah gue itu kalau pulang sekolah ada sapam bawa toa buat ngomong nama-nama anak yang dijemput. Katanya tuh kayak Mary 2A dijemput, Mary 2A dijemput, kayak gitu. Jadi di hari itu gue tunggu di daerah lobi yang ada sapamnya itu. Satu-satu anaknya dipanggil, makin lama makin sepi dan akhirnya gue tinggal sendirian. Waktu itu sapamnya udah pergi, mungkin karena udah gak ada orang yang jemput lagi. Waktu itu gue bingung harus apa, kan pas SD itu ngomong sama orang takut, terus bilang ke guru juga takut. Akhirnya diem aja sampai berharap ada yang jemput. Gue nungguin dijemput itu sampai kelas siangnya bahkan udah mulai. Jadi semua anak paginya udah pulang, kelas siangnya udah mulai di tengah-tengah. Akhirnya ada guru yang sadar, terus gue dibawa ke tata usaha dan telepon di sana. Akhirnya gue baru dijemput. Sebenarnya simpel banget sih ceritanya. Tapi dari cerita ini kita tuh udah bisa tahu kalau kadang kita bisa dilupain atau kita bahkan bisa ngelupain orang lain. Tapi teman-teman, meskipun semua manusia itu lupain kita di dunia ini, kita harus ingat kalau selalu ada Tuhan yang gak pernah lupa sama kita. Bahkan sedetik pun dia gak pernah tinggalin kita. Mari kita menyanyikan satu buah lagu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun kau tinggalkan aku. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam
terindah selamanya. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Vivi. Selamat pagi teman-teman, senang kita bisa berjumpa lagi ya. Sebelum kita lebih jauh berbincang tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh belajar firman-Mu, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, di dalam kami mengenal Tuhan, dengan keterbatasan kami tidak akan mampu mengerti Engkau secara penuh. Tetapi Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami mampu mengerti apa yang ingin apa yang Engkau ingin kami mengerti. Tolong kami Tuhan, pada waktu Roh Kudus bekerja, kami boleh meresponinya dengan respon positif. Sehingga pada waktu kami tahu apa yang Engkau mau kami kerjakan, biarlah kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau yang senantiasa menolong kami, menyertai kami, untuk kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan akhirnya hidup kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman selamat pagi. Sekali lagi dibilang selamat pagi. Satu topik yang menarik nih, diberikan oleh Glory Generation ya buat kita, yaitu engkau pergi, kamu pergi, dia nggak akan pergi. Nah teman-teman, dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, nggak akan pergi dari kita. Kalau yang lain pergi, dia nggak akan pergi. Kenapa sih kita bicara bahwa yang lain bakalan pergi? Ya kan, tetapi dia nggak pergi. Teman-teman, kalau kita bicara tentang pergi, ditinggal pergi, artinya kita itu dilupakan. Artinya itu kita tidak ada lagi di sisi orang yang mungkin kita kasihi atau kita dekat sama dia, kita nggak ada lagi. Ya, lalu kalau kita dilupakan, apa perasaan kita? 1.100.000 ya kan, gak enak lah, gak nyaman lah, pokoknya 1.100.000 deh ya. Bukan 1.001 loh, 1.100.000, karena terlalu complicated perasaan itu ada. Teman-teman langsung ingin mengajak kamu untuk mendengar sebuah cerita ya, sebuah cerita dulu nih ya. Terlupakan, ya cerita ini judulnya Terlupakan. Suatu pagi, pada waktu seorang anak bangun pagi ya, lalu pada waktu dia bangun, dia kaget. Kok seisi rumahnya nggak ada? Kok orang-orang pada nggak ada? Kemana ini orang-orang? Lalu dia mulai merasa, wow, kenapa gue sendirian?
Apa yang terjadi? Kenapa gue ditinggalin? Lalu dia di tengah-tengah kebingungannya, dia mulai mencari-cari apa yang dia bisa temukan agar kebingungannya itu terjawab. Ya. Terus pada waktu kebingungannya nggak terjawab, lalu mulai banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada dia. Ya, yang mengundang keseruan-keseruan. Nah teman-teman, waktu cerita ini diceritakan, teman-teman teringat akan sebuah apa? Sebuah film, ya. Mungkin kalian teringat sebuah film. Emang ini film udah lama banget, judulnya Home Alone. Ya, Home Alone itu diproduksi tahun 1990. Dan film ini menjadi film yang menjadi box office. Ya, box office pada zaman itu. Teman-teman, itu ada cerita bahwa pada suatu hari keluarga daripada anak ini punya rencana untuk mereka pergi berlibur ke Paris. Tetapi pada waktu mereka mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan, kan kelabakan tuh ya, ricuh banget ya. Lalu setelah itu semua beres, mereka tertidur. Tertidur pada waktu pagi-paginya mereka tergesa-gesa untuk pergi ke airport. Kenapa? Karena mereka udah telat bangun. Jadi mesti cepat-cepat kejar waktu ke airport. Nah waktu mereka pergi ke airport, ya mereka nggak sadar bahwa ada salah satu anaknya tertinggal. Nah anak yang tadi itu yang Lause ceritain, pas bangun tidur dia kaget bahwa rumahnya nggak ada orang. Ya, dia terlupakan. Cerita selanjutnya teman-teman kalau penasaran boleh tahu, boleh cari tahu. Ya, browsing aja, lalu cari filmnya judulnya Home Alone. Ada Home Alone 1, 2 ya. Nah ceritanya hampir-hampir sama. Teman-teman pada waktu dia terlupakan, apa yang terjadi pada diri dia? Dia sendirian. Dia jadinya sendirian, iya kan? Karena apa? Karena seluruh keluarganya pergi berlibur dan dia ketinggalan. Nah, di tengah-tengah itu semua ada kejadian nih yang membuat anak ini yang bernama Kevin ini ya mengalami satu kejadian yang berat, yaitu apa? Ada 2 perampok masuk ke rumahnya. Ya, dia harus menghadapinya seperti apa? Sekali lagi, karena dia terlupakan, karena dia ketinggalan, si Kevin mesti menghadapinya sendirian. Teman-teman pernah gak sih ngalamin kejadian gitu? Merasa sendirian karena terlupakan? Yakin kalian pernah? Ya. Lalu apa perasaan kalian? Yakin juga 1001. Kurang kalau 1001. 1.000.001 perasaannya. Ya kan? Teman-teman gak enak sekali kalau sendirian. Gak nyaman sekali kalau sendirian. Ya kan? Terlupakan atau ditinggal adalah sebuah pengalaman yang paling tidak mengenakan. Perasaan yang timbul akan memberikan dampak yang sangat menyedihkan. Betul? Pasti betul, ya kan? Nah, kita lihat lagi ya, ada sebuah cerita berikutnya, yaitu gini. Di Smithsonian di Washington DC ada sebuah kejadian. Suami istri mereka pergi ya ke Smithsonian di Washington DC ya, itu museum ya. Lalu pas mereka masuk ke dalam museum itu, mereka menemukan bahwa ada sebuah kereta bayi ya, kereta bayi yang ditinggalkan di kalau depan pintu sekali juga enggak, jadi depan pintu agak masuk sedikit. Lalu mereka berpikir, sepasang suami istri ini berpikir bahwa oh ini mungkin karena keretanya kegedean, keretanya kebesaran, jadi ditinggal dulu, lalu orang tua dari bayi itu menggendong bayinya, lalu mereka masuk untuk melihat-lihat keadaan di dalam. Tapi pada waktu sepasang suami istri ini lewatin kereta itu, mereka nengok. Pas mereka nengok, mereka kaget teman-teman. Kagetnya kenapa?
ternyata di dalam kereta bayi itu ada bayinya. Ya, bayinya lagi tidur. Teman-teman, apa yang ada di dalam pikiran kedua orang ini? Mereka lalu berpikir, wah, di mana papa mamanya? Atau di mana saudara daripada bayi ini? Atau mungkin neni dari bayi ini, suster dari bayi ini, kemana? Lalu mereka sepasang suami istri ini mereka berputar, keliling nyari-nyari yang mungkin menjadi orang tua bayi ini. Ya kan? Lalu akhirnya setelah mereka keliling-keliling di dalam museum itu, mereka nggak menemukan orang tua daripada bayi ini. Lalu mereka melaporkan sama pegawai museum. Pak, ini ada bayi ditinggal atau tertinggal atau apa nggak tahu deh. Tetapi ini bayi ada di dalam kereta bayinya tapi orang tuanya nggak ada. Sekian lama di-announce pakai speaker yang biasa gitu ya. Tapi nggak ada juga yang datang untuk menjemput bayi itu. Bayi ini nggak tahu bahwa dia ditinggal. Tetapi orang di sekitar situ tahu bahwa bayi ini ditinggal. Teman-teman, ini contoh kedua. Ya, kalau yang tadi terlupakan, ketinggalan, kalau yang ini ditinggal. Apa yang dirasakan? Sorry. Apa yang terasa? Teman-teman, apa yang terasa? Dari apa yang kamu dengar ini? Pasti berbagai perasaan akan muncul pada diri kamu. Aduh, kesian banget ya. Mana bayi, nggak tahu apa-apa, ditinggal. Ini sebenarnya orang tuanya masih sayang apa enggak sih? Khususnya mamanya nih. Mamanya ini masih sayang apa enggak sih sama anaknya? Kok tega-teganya ya ditinggal? Netizen itu mulai begitu banyak komentar. Tapi apa gunanya komentar itu? Nggak ada. Kenapa? Karena orang tuanya tidak berhasil ditemukan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini menurut imajinasi Lause aja nih. Pasti aparat atau pimpinan daripada museum itu akan menyerahkan bayi ini ke panti sosial ya, untuk dicarikan orang tua daripada bayi ini. Oke? Nah, itu contoh di mana kalau kita dilupakan, kita ditinggal, ya nggak nyaman, nggak enak banget. Nah, teman-teman, ada sebuah peribahasa di dalam bahasa Indonesia yang mengatakan begini. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalah. Peribahasa ini berarti kasih ibu kepada anaknya tiada terputus sampai mati. Tetapi kasih anak kepada ibunya kadang-kadang amatlah sedikit. Bahkan saking sedikitnya lama-lama jadi hilang. Artinya kasih yang dimiliki oleh anak terhadap ibunya kayaknya terbatas banget ya. Ya, nggak seperti kasih ibu yang sepanjang masa, sepanjang zaman di bawah sampai mati lagi. Iya kan? Tapi bagaimana cerita tentang orang tua yang di Smithsonian itu? Di Museum Smithsonian itu? Juga terbatas kan? Ya kan? Terbatas banget. Buktinya anaknya ditinggal. Di kereta. Bayi lagi. Ya kan? Lalu orang tua daripada Kevin yang di Home Alone itu juga terbatas tuh perhatiannya. Buktinya Kevinnya bisa ketinggalan. Cuman gara-gara ketelatan bangun, ngejar pesawat, lalu nggak inget. Anaknya aja ketinggalan dia nggak ngeh. Wow. Teman-teman, mau orang tua kek, mau kita kek, kasihnya betul-betul terbatas. Lalu kalau ditanya, kasih siapa sih yang gak terbatas? Kalian bisa jawab gak? Kasih siapa sih yang gak terbatas? Kamu pasti menjawab tepat seperti jawabannya Lause pikir pasti kamu jawab. Yaitu siapa? Kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita tidak terbatas.
dan tidak ada batasnya. Betul banget. Melampaui kasih seorang ibu kepada anaknya, secara manusia seorang ibu bisa kehalangan kasih kepada anaknya, namun tidak demikian dengan kasih Tuhan terhadap kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Lause ngomong begitu, ya kan? Tapi kalau memang kasih Tuhan tidak terbatas pada kita, kalau memang Tuhan sayang banget sama kita, ya kan? Kenapa kita masih menghadapi banyak banget kesulitan di dalam hidup? Kalau memang Tuhan sayang banget sama kita, jelaslah. Harusnya Tuhan tahu nih gue bakal kesulitan. Tuhan gak bakalan bawa gue masuk ke dalam kesulitan itu. Kenapa kalau dia sayang sama kita, kita masih susah? Teman-teman, ada dua analogi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan kamu yang seperti ini. Yang terdapat di dalam Yesaya pasal 15 sampai 16. Ya, dua analogi dipakai oleh Yesus menjawab pertanyaan kalian ini, dipakai oleh Tuhan kita menjawab pertanyaan kalian, yaitu dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 16. Mari kalian buka Alkitab kalian, baik itu yang fisik atau yang elektronik, silakan aja, tetapi jangan ditutup setelah dibaca ya. Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama dikatakan seperti ini. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Teman-teman, siapa yang tidak akan melupakan engkau? Siapa yang berjanji bahwa dia tidak pernah akan melupakan kamu? Saya dan semua kita yang percaya kepadanya. Siapa? Yaitu Tuhan kita, Allah kita. Ya kan? Mungkinkah seorang ibu yang penuh kasih melupakan anaknya? Mungkin. Tadi udah terbukti tuh. Anaknya ditinggal. Iya kan? Nah, tetapi itu ibu yang model bagaimana teman-teman? Kalau sampai dia melupakan anaknya. Apakah menurut teman-teman itu ibu yang benar? Wah, jawabannya sama lagi. Iya betul. Nggak benar. Iya kan? Kalau dia benar, dia nggak mungkin melupakan anaknya. Kalau dia benar, dia nggak mungkin meninggalkan anaknya. Tetapi kalau dia nggak benar, dia meninggalkan anaknya. Apapun alasannya, itu nggak benar kalau anaknya ditinggalin. Tapi Tuhan kita memang memiliki kasih yang tidak pernah salah. Ya, yaitu apa? Kasihnya tidak pernah membuat dia melupakan kita. Ya kan? Nah, itu kasih Tuhan. Kalau ibu kamu katanya bisa nggak benar dan melupakan kamu, di ayat itu, ya di ayat 15 tadi yang kita baca, Tuhan tidak akan melupakan kamu. Kepeduliannya dia adalah bukti cinta kasihnya pada kita. Jadi jika ada seorang ibu yang melupakan anaknya, kita udah tahu ya bahwa itu ibu adalah ibu yang nggak baik. Tetapi apakah Tuhan kita pernah nggak baik sama kalian? Sama kita? Pernah. Pernah teman-teman? Kalau Tuhan kita pernah melupakan kita, atau dia nggak baik sama kita, ya, kita nggak akan bisa nih ibadah pada hari ini. Kita nggak akan bisa nih, ya, kalaupun kamu nggak ibadah, ya, kamu tetap masih punya nafas untuk kamu hirup setiap harinya, untuk kamu keluarkan, untuk kamu hembuskan setiap harinya. Betul nggak? Kalau dia nggak baik, kalau dia nggak pelihara, kalau dia melupakan kita, udah jelas, napasnya kamu tuh udah stop. Ya kan? Buktinya enggak kan? Nah teman-teman itu aja. Gampang banget kalau melihat Tuhan kita tuh baik apa enggak sama kita. Kamu bisa sekolah di masa pandemik ini, sekalipun lewat online, itu bukti dari kebaikan Tuhan bukan? Itu bukti dari pemeliharaan Tuhan bukan? Iya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Tuhan pakai yang berpikir keras untuk kamu tetap bisa studi,
untuk kamu tetap bisa mendapatkan hakmu, yaitu pendidikan. Walaupun kamu nggak suka sekolah online, tapi kamu tetap sekolah. Kamu tetap bisa sekolah. Kamu tetap bisa mengambil hakmu. Teman-teman, kalau Tuhan nggak baik sama kita, maka kita nggak akan ada hari ini. Oke? Yang kedua kita lihat, bukti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahwa bukti bahwa janji Tuhan sekalipun semuanya pergi, orang tua kita sekalipun pergi, dia nggak akan pergi meninggalkan kita. Yang kedua, analoginya kita lihat ya dari ayat 16. Di sini dikatakan bahwa lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Teman-teman, kalau dia memang niat, kalau Tuhan memang niat untuk melupakan kita, kalau Tuhan memang niat untuk mengacuhkan kita, meninggalkan kita, masa ia mau melukiskan kamu, bikin tato di telapak tangannya itu isinya apa? Kamu. Ngapain? Teman-teman coba deh angkat tangan kamu. Kapan sih kamu gak pernah lihat telapak tangan kamu sendiri? Coba kapan? Kamu makan, kamu pasti pakai telapak tangan kamu juga. Ya kan? Kamu mau main game di handphone kek, di laptop kek, tetap telapak tangan kamu itu kamu pakai dan tetap nggak pernah kamu akan bisa lihat telapak tangan kamu. Setuju? Jawabannya sama, setuju. Iya kan? Nah kalau telapak tangan sepanjang waktu itu kelihatan dan Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya, mungkin gak kita dilupakan oleh dia? Niat gak sih, Tuhan punya niat gak sih lupain kita? Gak ada sama sekali teman-teman. Gak ada. Ya, sebaliknya Tuhan melukiskan kita pada telapak tangannya, ya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan mau menggenggam kita di dalam tangannya itu sepanjang waktu. Senantiasa kita ada di dalam genggamannya. Tidak pernah, itu bukti bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan akan melupakan kamu. Tuhan akan melepaskan kamu. Tuhan akan meninggalkan kamu. Hal ini tegas banget juga Tuhan nyatakan di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 30. Saat ia membandingkan hidup kita dengan burung-burung di udara dan bunga di padang, Tuhan berkata, kalau burung-burung di udara dan bunga di padang saja ia kasihi, apalagi manusia yang jauh lebih berharga daripada itu semua. Ya. Masa dia nggak kasihi? Ya bukan. Teman-teman, permasalahannya kadang kita merasa seperti ini. Masih merasa seperti ini. Tuhan oke lah. Kamu mengasihi saya. Engkau mengasihi aku. Tapi katanya engkau tidak akan meninggalkan aku. Tapi kenapa? Pada waktu aku menghadapi pergumulan, pada waktu aku menghadapi kesulitan, sepertinya Tuhan, aku dilupakan sama Tuhan. Ya kan? Ini fakta banget. Ya kan? Kamu pasti deh pernah ngadepin yang gak enak. Terus kamu bilang, aduh Tuhan di mana sih? Kalau lagi begini Tuhan mah gak ada dah. Ya kan? Teman-teman, ada 3 jawaban yang bisa membuat kamu melihat dengan pasti. Ya, apakah benar Tuhan yang mengasihi kamu itu meninggalkan kamu pada waktu kamu bergumul? Ya, kita lihat ya dari Yesaya 49 dan Matius 6 yang tadi kita baca, kita minimal akan menemukan 3 alasan. Ya, yang pertama, di dalam pergumulan, ya. Dan sepertinya pada waktu kita bergumul itu Tuhan melupakan kita. Ya, di dalam pergumulan kita
kita anggap sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Yang pertama, sesungguhnya tidak pernah Tuhan melupakan kita. Seperti ayat yang kita baca tadi, ya kan? Kita dilukiskan di telapak tangan, itu janjinya. Itu pernyataannya. Janjinya adalah yang lain ninggalin kamu, aku tidak akan tinggalin kamu. Sekalipun orang tua kamu yang tinggalin, tapi aku enggak. Nah, jadi kita kenapa bisa merasa ditinggalkan? Kalau udah kayak gitu, kenapa kita merasa ditinggalkan? Karena kita kurang keyakinan iman. Teman-teman, itu disebabkan oleh kurangnya keyakinan iman kita kepada Tuhan. Ya, permasalahannya di situ. Alasannya kenapa kita merasa dilupakan yaitu kita melihat pergumulan ini ya sebagai sesuatu yang enggak sementara. Kita ngelihatnya pergumulan ini itu akan terus aja ada. Kenapa? Karena kita kurang iman, kita kurang yakin bahwa ini semua cuma sementara. Dan di dalam itu Tuhan juga hadir. Jadi yang pertama ya, kita kurang yakin. Iman kita kurang kepada Tuhan. Ya, sehingga kita merasa dilupakan. Yang kedua, kita lupa sebenarnya Tuhan sedang memakai pergumulan kita itu untuk melihat kualitas iman kita kepada Tuhan. Apakah kita punya cukup keyakinan terhadap Dia bahwa di dalam setiap pergumulan yang ada Dia hadir, dan dengan kita yakin di dalam pergumulan kita Dia hadir, maka kita akan dibentuk menjadi umat Tuhan yang makin dapat berdiri teguh di dalam keyakinan iman kita dan setia kepada Dia. Yang ketiga teman-teman, pergumulan itu bagaikan pil pahit yang gak enak banget, ya kan? Jadi terkadang Tuhan memberikan pergumulan hidup buat kita supaya kita gak menerima kasih Tuhan itu dengan take it for granted. Dengan menyia-nyiakan, terlalu enak nih hidup dipimpin Tuhan. Jadi tenang aja lah, gak usah ngapa-ngapain, Tuhan tetap akan pelihara, Tuhan tetap akan jaga kok. Gue gak usah doa, gue gak usah berkomunikasi dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu tetap nyata. Teman-teman ingat baik-baik. Yang ketiga, pergumulan yang kamu hadapi itu yang membuat kamu tuh sadar banget bahwa kamu itu perlu Tuhan senantiasa di dalam hidup kamu. Supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi orang yang mempermainkan kebaikan Tuhan. Supaya kamu tidak menjadi orang yang take it for granted dengan anugerah yang Dia berikan buat kita. Teman-teman, kesimpulannya, kasih Tuhan tidak pernah padam. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memimpin kita, Dia akan menyertai kita. Agar kita terus hidup di dalam kebenaran. Agar kita terus hidup terus menerus di dalam pemeliharaannya Tuhan. Walaupun semua orang terdekat kita bisa meninggalkan kita, bisa pergi dari kita. Tetapi Dia Tuhan kita tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, melupakan kita, pergi dari kita. Kalian sudah mendengar hal ini. Apa respon kalian dari apa yang kalian dengar? Apakah kalian mau meyakini bahwa apa yang kalian dengar ini adalah sebuah kebenaran dan menghidupi kebenaran itu dengan merealisasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Yaitu apa? Tidak pernah merasa sendirian di dalam sepanjang hidup kamu. Atau sebaliknya, kalian akan meresponi apa yang kalian dengar ini dengan hati yang masih penuh dengan keraguan. Benar gak sih? Benar gak sih? Sekali lagi, jika respon kedua yang kalian berikan setelah kalian mendengar firman Tuhan ini, mari sekali lagi, saya akan tutup renungan hari ini
dengan langsung membacakan kembali firman Tuhan tadi ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun ia melupakannya, tetapi aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Arti kehadiran Tuhan itu penting bagi hidup kita. Arti kehadiran Tuhan itu bukti nyata bahwa kita ada di dalam genggaman tangannya. Arti kehadiran Tuhan itu membuat kita dapat hidup di dalam kebenarannya. Adakah Tuhan hadir di dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami merasakan akan cinta kasih-Mu. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami merasakan pemeliharaan-Mu. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami, kehadiran-Mu itu sangat berarti. Dan kami juga tahu Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama kami, hadir buat kami. Tetapi terkadang Tuhan, pergumulan hidup membuat kami itu merasa ditinggalkan oleh Engkau, merasa dilupakan oleh Engkau, merasa sepertinya Engkau tidak lagi hadir bagi kami. Tetapi hari ini kami jadi tahu bahwa semuanya itu tetap terjadi pada diri kami, itu untuk membuat kami terus-menerus memiliki keyakinan iman terhadap Engkau yang tidak tergoyahkan. Hal itu tetap terjadi pada kami untuk kami bisa melihat bahwa hidup kami ini tidak boleh menyia-nyiakan kasih Tuhan. Sehingga dengan semua yang kami hadapi, kami ingat bahwa anugerah demi anugerah Tuhan bisa nyatakan kepada kami lewat pergumulan hidup kami. Dan itu membuat kami makin merasakan cinta kasih Tuhan terhadap kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk mengamini hal ini, untuk menghidupi hal ini. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami yakin, kami mampu melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada waktu kami merasakan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami ini, Tuhan pimpin kami agar kami boleh meresponinya dengan positif. Sehingga semua firman Tuhan yang kami dengar boleh kami hidupi. Di masa muda kami khususnya, kami makin hari makin diperlengkapi oleh Tuhan untuk makin menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lasso Vivi untuk pemberitaan firman Tuhan-Nya. Teman-teman, saat ini mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera atau mungkin boleh dititipkan ke orang tua. Teman-teman juga jangan lupa menambahkan kode 01 di belakangnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Tolong Tuhan agar persembahan yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami memiliki hati yang tulus untuk memberi kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku juga mau ajak teman-teman buat setiap hari Minggu pertama dan ketiga kita ada DP jam 4 sore. Dan setiap minggu keempat di hari Minggu setelah ibadah kita juga ada fellowship. Teman-teman jangan lupa ikutan ya. Saat ini mari kita mengangkat satu pokok doa syafaat. Kita berdoa untuk kesadaran masyarakat Indonesia agar di masa-masa seperti ini semua orang bisa menahan diri agar tidak mudik di Lebaran, sehingga COVID tidak bertambah banyak. Mari sama-sama kita berdoa.
Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Doa berkat. Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih jika kami boleh mendengar firman-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun semua orang, bahkan orang yang kami kasihi atau mengasihi kami meninggalkan kami. Tetapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Itu berarti kami ada di dalam genggaman-Mu. Kami tidak pernah akan terlupakan oleh Engkau. Kami bersyukur. Tuhan, pada saat ini kami mau keluar, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dapat menyatakan hal itu kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau atau bahkan sudah mengenal Engkau tetapi belum merasakan arti kehadiran-Mu di dalam hidupnya. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang boleh menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Untuk itu Tuhan, kami mau menerima berkat Tuhan untuk kami mampu melakukan apa yang Engkau mau. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kami melakukan firman-Mu untuk menyatakan bahwa kami memiliki Kristus di dalam hidup kami sehingga kami tidak pernah ditinggalkan dan menolong kami untuk membuat orang merasakan arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai.